Itu yang sebenarnya yang aneh ya. Pengajian itu berapa bulan sekali sih ya? Apakah iya itu ibu-ibu pengajian itu sampai menelantarkan anak? Jadi kenapa contohnya pengajian ya? Kenapa nggak melihat yang lain misalnya hal-hal yang jauh lebih menjadi penyebab? Aspirasi umat Islam, aspirasi rakyat juga terbengkalai. Sampai saat ini partai, mana arti partai dari 97 sudah berkoalisi. Artinya sudah bergabung dengan rezim yang mungkar. Maka kita melihat ini justru saya meminta kepada Pak Fitra, kita nggak mau buat partai, justru bubarin tuh PDIP. Sarang korupsi, sarang kriminalisasi ulama, bahkan dedengkot yang diduga adalah mendukung ideologi komunis untuk bangkit. Kan dengan RUU HIP itu jelas ada inisiatornya PDIP. Tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengperdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja. Belum berambisi untuk membuat partai. Justru kita meminta partai yang ada seperti PDIP dibubarkan karena partai itu partai pemecah belah bangsa. Ada kemungkinan kami mengusulkan supaya ini ditiadakan. PA 212 minta PDIP dibubarkan karena Megawati. Refli Harun berkata, wacana boleh tapi realistis sedikit. Persaudaraan alumni PA 212 meminta PDI Perjuangan dibubarkan usai Megawati Soekarno Putri menyuruh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk meluruskan sejarah peristiwa 1965. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menuding Megawati ingin mengubah sejarah, khususnya soal keberadaan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 silam. Novel mengatakan, umat Islam telah berjuang melawan PKI pada tahun tersebut. Keinginan Megawati tersebut, kata dia, hanya akan memojokkan perjuangan umat Islam selama ini. Ia juga menegaskan, PA 212 tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan keinginan Megawati tersebut seperti saat polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengakui memang banyak sejarah di Indonesia yang harus diluruskan, tapi bukan karena untuk membela PKI. Bukan untuk membela PKI, karena kita sudah sepakat melarang ajaran itu karena kita dianggap tidak cocok dengan Pancasila, tapi sejarah harus memang betul-betul disajikan dengan baik, ucapnya. Refli tidak setuju jika penulisan ulang sejarah dilakukan oleh seorang menteri. Penulisan sejarah itu tidak bisa dilakukan oleh seorang menteri, karena menteri itu juga tidak paham. Apalagi Nadiem mengatakan, saya mungkin tidak paham masa lalu, tapi saya tahu masa depan, tuturnya. Artinya menurut Refli, Nadiem tak mau dan tertarik dengan pelajaran sejarah, apalagi sejarah di Indonesia. Bagi dia itu tidak terlalu penting mungkin. Ya, walaupun sejarah itu penting karena membentuk karakter bangsa dan dapat mengetahui bagaimana asal mula kita dan lain sebagainya. Sejarah itulah yang kemudian membuat negara kita menjadi bangsa yang punya semangat, ucapnya. Refli menilai, seorang Nadiem memang tidak tertarik dengan sejarah Indonesia karena dia dari kecil hingga besar tinggal di luar negeri. Menurut Refli, jika penulisan ulang sejarah memang diperlukan, seharusnya kegiatan tersebut melibatkan para peneliti dan negara juga harus terlibat jika nantinya hasil penelitian tersebut tertolak belakang dari sejarah yang kita pelajari. Makanya, jangan heran pada era Orde Baru, jangan coba-coba membuat skenario selain yang sudah diberitakan film pemberontakan G30 SPKI, itu kalian akan menghadapi konsekuensinya, ucapnya. Refli menegaskan sekali lagi bahwa tidak bisa memerintahkan seorang menteri untuk membuat, meluruskan, atau menulis ulang sebuah sejarah yang diinginkan pihak tertentu.
Katakanlah, yang diinginkan oleh Megawati dan PDIP tidak begitu, tidak bisa begitu. Sejarah itu harus ditulis orang yang memang menelitinya secara benar dan baik. Serta iklim demokratik sebuah negara harus bagus apapun hasilnya nanti. Lebih lanjut, menurut Refli, meminta Novel untuk membubarkan partai politik PDIP tidak semudah yang ia kira. Menurut saya tidak gampang. Saya pemerintah yang bisa mengajukan pembubaran partai politik, itu pun kalau asas tujuan, program, dan kegiatan partai tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kalau tidak, ya nggak bisa, ucapnya. Tapi kita tahu pembubaran hanya di MK dan yang memintanya adalah pemerintah. Bisa nggak kira-kira Jaksa Agung sebagai pengacara negara meminta pembubaran PDIP? Kan nggak mungkin ya, jauh panggang dari api. Wacana boleh, tapi realistis sedikit, sambungnya.